Halo semuanya, kembali bersama saya Lala dari Digital Mommy. Saya ingin melanjutkan video yang lalu mengenai cara membuat diary online atau yang biasa kita kenal dengan sebutan blog di blogger.com. Oke, di video yang lalu kita sudah mempelajari cara mendaftar di blogger.com dan kemudian membuat blog pertama kita. Jadi ini untuk mengingatkan, ini adalah tampilan blog pertama kita di blogger.com, masih sangat sederhana dan kita sudah sempat membuat posting pertama. Posting ini ada judulnya adalah halaman pertama, tapi terserah teman-teman mau bikin posting dengan judul apa. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang dashboard blogger. Jadi sebelum kita masuk kepada mendesain atau kemudian mengisi, kita harus mengenali sebenarnya apa sih yang ada di bagian belakang dari diary online kita. Jadi tentu saja ini adalah nama dari diary online kita, dari blog kita. Dan kalau kita klik My Blogs, maka kita akan masuk ke kumpulan dari blog yang kita miliki di Blogger. Jadi kita bisa punya lebih dari satu blog. Jadi misalnya teman-teman punya banyak hobi, misalnya hobi ngumpulin resep, atau kemudian hobi fotografi, atau kita mau bikin blog khusus untuk anak-anak kita, masing-masing satu. Jadi kita dengan satu akun Gmail kita bisa bikin banyak blog. Jadi tadi kita bikin namanya Digital Mommy on Blogger, nanti bikin lagi new blog namanya misalnya belajar yang lain lagi gitu, atau kumpulan resep. Nah itu kita di sini. Kalau kita mau masuk lagi ke dalam blog yang kemarin kita buat, maka kita tinggal klik Digital Mommy on Blogger. Oke, jadi inilah tampilan dari dashboard kita. Sekali lagi, blogger menawarkan kita untuk membuat tautan langsung ke G+, tapi nanti saja kita bicarakan ini. Kita X dulu. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua apa isi dari dashboard blogger kita. Jadi tadi ya, kalau kita kesini kita bisa bikin blog baru, tapi kalau kita mau bikin posting baru, kita mau menambahkan halaman baru, kita tinggal new post. Jadi kita bisa klik new post, maka kita sampai ke dalam halaman baru, tapi kalau tidak jadi kita back saja. Nah, kalau post itu adalah posting atau tulisan yang kita buat. Jadi sekarang kan masih baru ada satu yang kita buat kemarin, ya kan, di video pertama. Ini ada halaman pertama. Nah, jadi kalau kita klik, maka kita bisa mengedit. Jadi misalnya kedikitan nih gitu, maka kita tambah lagi. Misalnya ternyata mudah sekali membuat diary online, hanya perlu beberapa menit dan tinggal mengisinya dengan apapun yang kita inginkan misalnya. Oke. Lalu kita update. Maka bila kita refresh, ini kan kalimat yang sebelumnya, kita refresh, kita tinggal tambah. Oke, itu tadi post. Kalau pages itu membuat halaman. Nanti kita akan ada video khusus tentang page, jadi kita skip saja. Ini sama seperti post sebenarnya, tapi nanti perbedaan antara post dan page itu, kalau page dia lebih static, sedangkan kalau post itu dynamic. Biasanya post itu ada terus di bawah gitu ya, sedangkan page itu nanti akan berada di tempat-tempat yang di sini. Misalnya kita mau bikin menu, nanti kita akan membicarakan lebih lanjut tentang page ya. Kita lanjut dulu. Kalau kita klik comments, ini adalah komen yang datang ke dalam diary online kita. Enaknya punya diary di online itu adalah kita bisa sharing, orang bisa melihat, dan kemudian orang bisa memberikan feedback kepada kita. Dan itu menyenangkan karena kemudian kita tidak merasa sendiri. Jadi misalnya kita curhat tentang sebuah hal gitu ya, ternyata orang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi dan kemudian kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih nyaman gitu, karena ternyata oh kita nggak sendirian gitu. Adanya komen-komen seperti itu bisa membuat blog kita menjadi lebih hidup. Nah ini kan karena belum ada komen, maka tidak ada komentar di sini. Tapi nanti sejalan dengan waktu
akan ada tambahan komen. Kita nanti juga akan membahas bagaimana membuat komen ini menjadi lebih aman. Maksudnya kadang kan ada juga orang yang datang nyasar gitu ya ke blog kita dan memberikan komen-komen yang sebenarnya isinya adalah iklan gitu ya, menuju ke sebuah link yang mungkin link jelek gitu. Nah, kita bisa melakukan moderasi dari komen-komen tersebut, tapi nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Oke, saya lanjut lagi ke pemilihan Google+. Google+ ini adalah kita mengintegrasikan akun blogger kita dengan akun Google+. Nanti ini sih gampang sekali, kita tinggal klik saja, ikuti petunjuknya dan tidak terlalu sulit. Dan kemudian adalah statistik. Statistik ini menunjukkan berapa banyak orang yang berkunjung ke blog kita. Ini juga bagus untuk feedback bagi kita, apakah posting-posting yang kita tulis itu bermanfaat, kita bisa mengetahuinya. Kalau dia bermanfaat dan kemudian banyak orang suka, maka kemudian statistiknya juga akan meningkat. Kita bisa melihat page view yang datang di hari ini, kemarin, atau bulan lalu, atau seluruhnya, dan kita bahkan bisa melihat per post. Jadi entry ini, posting ini berapa yang lihat, dan kemudian audiensnya dari mana, dari negara mana. Kita bisa klik more dan kemudian kita bisa melihat statistik yang lebih jelas lagi. Blogger itu luar biasa, jadi dengan mudahnya kita bisa mengetahui berapa orang dari negara mana saja gitu kan, dengan operating system apa saja dan browser apa saja gitu, untuk masuk ke dalam web kita. Oke, yang selanjutnya adalah earning. Earning itu kalau kita kemudian men-set blog kita untuk kita membolehkan adanya iklan di blog kita. Kita bisa masuk gitu ya, kemudian membuat uang gitu dengan Google AdSense. Kita bisa get start dan kemudian mulai membuat uang. Tapi biasanya untuk lebih aman kita isi dulu blog kita, mungkin sudah beberapa bulan dan kemudian trafficnya bagus, baru kemudian kita apply untuk Google AdSense. Karena kalau tidak, biasanya ditolak sama Google gitu. Dia merasa Google itu pengen tahu dulu blog kita itu potensial atau tidak untuk dipasangkan iklan olehnya. Oke, dari earning. Kemudian kalau layout itu adalah bentuk ya, tampilan dari struktur dari blog kita. Jadi kan kalau di sini dikasih lihat ya, ada favicon di sini, ada navbar, ada header, dan kemudian ini adalah posting blog kita gitu. Dan kemudian di sini ada sidebar. Nah, nanti akan ada video khusus, saya akan buat video khusus untuk tentang layout ini dan bagaimana kita bisa memaksimalkannya. Oke, yang berikutnya adalah template. Template ini seperti yang saya bilang di video yang lalu, bahwa kita bisa mengganti template kita gitu ya, dengan template-template yang kita sukai. Kita bisa pilih. Blogger sudah menyediakan template-template untuk kita coba. Bila kita kurang puas dengan template yang dimiliki oleh blogger ini, kita bisa dengan mudah mengunduh dari internet template-template yang lain, atau kemudian kita bisa membuat modifikasi sendiri dari template blog kita. Enaknya bisa modifikasi sendiri itu adalah kita bisa isi sesuai yang kita mau, kita bisa desain sesuai yang kita suka gitu ya. Nanti akan ada video-video selanjutnya tentang bagaimana cara modifikasi template blogger kita agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada setting. Nah, di setting ini kita bisa mengedit titles ya, kita bisa menggantinya, deskripsinya kita bisa masukkan, dan kemudian privacy-nya juga kita bisa atur apakah di ini ada di blogger, atau kemudian kita mau bikin ini menjadi private. Kenapa kita bikin menjadi private gitu ya? Iya, biasanya kalau isinya benar-benar curhat yang tidak boleh orang tahu, atau hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu gitu ya, kita bisa pasang password juga di blog kita kalau kita memang mau jadi ternyata diary online ini hanya buat tempat buang sampah gitu ya, buat menaruh unek-unek. Nah, kita nggak mau orang lain baca, maka kita setting privacy-nya menjadi tidak bisa masuk ke dalam
search engine. Dan kemudian kita bisa blog address-nya ya, kita bisa edit sebenarnya, tapi saya tidak sarankan karena biasanya orang sudah hafal kita di sini, dan kemudian kalau kita ganti-ganti nanti jadinya kalau orang mengetikkan gitu ya, terus kemudian orang bisa tersesat, dan itu tidak disarankan sebenarnya untuk mengganti blog address, kecuali kalau kita kemudian akan menjadikan blog kita namanya menjadi punya nama domain.com. Jadi misalnya ini digitalmommy.blogspot.com, nanti akan diganti menjadi digitalmommy.com gitu. Atau kalau misalnya kita bikin resep rahasia.blogspot.com, nanti jadi reseprahasia.com. Nah, kita bisa dengan menambahkan custom domain. Nanti saya akan bikin video juga tentang bagaimana cara membuat blog kita yang tadinya nama kita .blogspot.com menjadi nama kita.com gitu ya, biar lebih kredibel. Oke, permissionnya juga kita bisa atur, apakah kita mau multi blog, misalnya multi user gitu ya, atau kita mau sendirian, dan apakah bisa dibaca oleh semua orang atau kemudian hanya oleh author-nya saja atau hanya oleh reader-reader tertentu gitu ya. Kita bisa atur semuanya di sini. Oke, itu tadi setting ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada settingnya postnya itu di depan berapa posting yang kita inginkan, misalnya kita mau 7 atau kita mau tambah lagi gitu ya, dan kemudian apakah kita ingin menambahkan sesuatu di setiap halaman dari post kita, ataukah kemudian kita mau komennya bagaimana, nanti kita bisa atur di sini. Begitu juga dengan mobile dan email ya, apakah kemudian kita mau posting melakukan mobile posting ya, kita bisa melakukan mobile posting dengan mudah gitu. Dan kemudian bagaimana dengan bahasanya, apakah kita mau bahasanya setting bahasanya Inggris atau bahasa-bahasa lain. Terus kemudian waktu, ini penting juga karena biasanya defaultnya tidak sesuai dengan waktu kita, jadi kita bisa ganti. Waktu kita itu adalah Jakarta itu adalah GMT plus 7. Oke, jadi kita ganti ya, di sini jadi Jakarta. Itu formatnya mau seperti apa, timestamp formatnya gimana, kita bisa klik setting. Oke, ketika kita save, maka semuanya berganti, yang tadinya Sabtu menjadi Minggu. Oke, search preferences-nya juga kita bisa atur-atur ya. Meta text itu adalah kalau nanti web kita tercrawl atau terbaca oleh search engine, kita maunya tulisannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa edit ya. Apakah kita mau enable search description, misalnya yes, maka kita bisa tambahkan. Misalnya Digital Mommy on Blogger itu isinya adalah tentang tutorial membuat blogger melalui video atau apa ya yang kita inginkan, kita bisa mendeskripsikan. Jadi seperti ini ada mencontohkan a blog about social networking and web design gitu ya, kita bisa tulis sesuatu seperti itu. Dan kemudian kalau ada error di dalam blog kita apakah kita membuat halaman error misalnya dengan kalimat maaf, halaman yang Anda cari tidak ada, silahkan mencari ke tempat yang lain atau seperti apa gitu ya, kita bisa melakukan di sini. Dan kemudian ada lagi crawlers, tapi crawlers ini agak sedikit advance, jadi nanti dulu saja kita mengubah-ubahnya. Dan yang lain adalah apakah kita mau ada blog feed atau, nah ini nanti ada tentang OpenID gitu ya, dan Google Analytics gitu. Nanti ini kita bahas lagi sendiri mengenai Google Analytics. Saya akan lebih jauh membahas tentang Google Analytics di video-video berikutnya. Oke, jadi ini saja yang perlu diketahui oleh teman-teman tentang dashboard blogger. Nggak susah kan? Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!